Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, puji Tuhan karena dengan kemurahan dan kasih Tuhan kita boleh ada di tahun baru, tahun 2022. Ada orang yang bilang bahwa biasa Jo, tahun 2022 tahun baru sama Jo di tahun 2021. Saudara-saudara, ketika kita ada di tahun baru 2022, itu bukan biasa Jo, tapi itu luar biasa. Sebab nyandak semua orang diizinkan Tuhan ada di tahun 2022. Pasti semua kita, walaupun hanya dalam hati, kita mas sembayang waya supaya orang boleh ada di tahun baru 2022. Pakatuan, pakalawiren, umur panjang ada di tahun baru. Tuhan mendengar, Tuhan menjawab doa kita. Karena itu saudara, luar biasa ketika kita boleh menikmati tahun baru, tahun 2022 ini. Dan tahun baru seringkali dikatakan sebagai tahun rahmat Tuhan, tahun anugerah Tuhan, tahun berkat Tuhan. Namun saudara, jadi catatan untuk menikmati berkat Tuhan, menikmati rahmat Tuhan, menikmati berkat Tuhan, maka itu harus kerja keras. Orang harus berusaha. Orang tidak boleh jadi pesimis, tapi optimis, semangat bahwa di tahun baru ini ada berkat Tuhan melalui kerja keras kita. Sebab mungkin si tahu maka atau berkat Tuhan sia memena-mena stewa kiwale, sia mepak yang sia malas tidak mungkin menikmati anugerah dan berkat Tuhan. Karena itu anugerah berkat Tuhan akan dinikmati oleh orang yang suka kerja keras, orang yang mau berusaha, yang tidak malas dan selalu berdoa kepada Tuhan. Ini menjadi komitmen, keyakinan kita bahwa sekali lagi tahun baru, tahun rahmat Tuhan harus dinikmati dengan kerja keras dan usaha, bahkan penyerahan diri dalam doa kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, pembacaan Alkitab dalam kitab Korintus. Saudara, bagian ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dikatakan jemaat Korintus itu adalah jemaat yang besar, jemaat yang kaya, karena memang banyak potensi di dalamnya, menjadi juga kota bisnis. Bahkan ada dewi cinta di dalamnya, sehingga banyak orang yang datang menyembah dewi Afrodite. Sehingga di kota Korintus dikatakan melegalkan kehidupan yang seksual. Seksual bebas, seks bebas, prostitusi. Nah, saudara-saudara, di tengah kehidupan jemaat yang sekuler ini, yang duniawi, maka Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, supaya mereka tetap mempertahankan iman mereka, tetapi juga hidup dalam kebersamaan. Sebab konteks bacaan kita dikatakan ada orang-orang yang punya bahasa roh, punya karunia berbahasa roh, tapi mereka menyombongkan diri mereka. Mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri. Ketika mereka berbahasa roh, itu bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk memuliakan diri mereka sendiri. Karena itu kalau kita membaca bagian pasal 12 dan 13 kitab Korintus ini dikatakan, Paulus katakan kepada jemaat, ada rupa-rupa karunia di dalam jemaat. Tapi karunia itu adalah karunia Tuhan. Dan karunia itu harus digunakan untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kepentingan bersama. Bahkan di ayat 13 Paulus dia katakan, sekalipun dapat berbahasa dengan semua bahasa di dunia ini, tapi ketika kehilangan kasih, itu omong kosong, nyanda ada guna. Karena itu tidak untuk kepentingan bersama, tapi untuk kepentingan diri sendiri. Karena itu Paulus mau katakan, orang yang berbahasa roh itu harus memuliakan Tuhan. Bukan cuma dimengerti oleh si orang yang berbahasa roh, tapi semua orang. Ibarat saudara, ketika saya berdiri di sini, saya berbahasa roh, tidak ada orang yang menerjemahkan, saudara tidak akan mengerti. Karena itu harus diterjemahkan, dipahami oleh jemaat, orang yang mendengarkan bahasa roh. Bahkan saudara, dalam perenungan kita minggu berjalan ini, oleh Paulus dia katakan,
Kalau jemaat itu berkumpul, maka hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Ada yang bermazmur, ada yang mampu mengajar penyataan Allah, karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tapi semuanya itu tujuannya untuk membangun. Sekali lagi, kalau ada orang yang berbahasa roh, harus ada orang yang mengartikannya, menerjemahkannya kepada orang lain. Kalau ada orang yang bisa bernubuat, maka giliran orang. Jangan cuma dia terus, tapi harus bergantian. Untuk apa saudara? Paulus katakan, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Nah, Paulus mengatur jemaat agar supaya ada keteraturan. Sebagaimana tema kita, keteraturan menghadirkan damai sejahtera. Jadi sekali lagi, Paulus dia mengatur jemaat melalui suratnya supaya jemaat Korintus ini hidup teratur. Bahkan saudara dikatakan perempuan tidak boleh berbicara di depan umum. Itu tradisi Yahudi pada waktu itu. Tapi tradisi kita, emansipasi sekarang ini, perempuan boleh berbicara di depan umum. Bahkan saudara, menurut statistik sekarang, paling banyak pendeta Gemim adalah pendeta perempuan. Begitu kan Pak Pendeta Ketua? Perempuan. Karena memang sudah diberi kesempatan untuk dapat berbicara. Nah saudara-saudara, dari apa yang kita saksikan melalui kitab Korintus ini, kita memahami bahwa aturan itu diberikan untuk mengatur, untuk menata, supaya ada keteraturan, tidak kaos, tidak kacau. Dan saya kira semua orang suka supaya teratur. Sekarang ini masih protap, sehingga masih pakai masker. Maaf, saya tidak pakai masker karena jarak jauh. Di jemaat juga di sentrum ketika berkhotbah tidak pakai masker. Sebab kadang-kala kalau pakai masker Pak khotbah, orang yang tidak mengerti apa itu udah bilang, tuh mulut. Nah seperti itu saudara. Ketika juga tempat duduk diatur berjarak, itu adalah aturan, mengatur, menata dalam rangka untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19, apalagi dengan varian Omikron saat ini. Artinya semua ada aturan. Di keluarga ada aturan, walaupun hanya secara lisan. Suami istri harus baku mengerti, baku dengar, saling menghormati, itu aturan. Anak-anak hormat kepada orang tua, itu aturan. Di jemaat ada aturan, di masyarakat itu ada aturan. Apalagi gereja kita, Gereja Masehi Injili di Minahasa, yang adalah salah satu gereja terbesar di Indonesia. Itu ada aturan melalui tata gereja. Sebab bayangkan Gemim dengan jumlah jemaat yang banyak, kalau tidak ada tata gereja yang mengatur, maka kacau. Karena semua suka mengatur sendiri kalau tidak ada aturan. Karena itu saudara, tahun 2021 ketika ada agenda besar, yaitu pemilihan pelayan khusus, bahkan juga saat ini dengan komisi-komisi BIPRA, komisi UPK, bahkan hari ini Kostor akan dilantik. Itu semua ditata melalui aturan. Aturan hidup bergereja, hidup berjemaat. Dan kita harus patuh pada aturan. Sebab ketika tidak patuh pada aturan, itu yang dikatakan kacau. Di komunitas yang paling kecil kacau. Jemaat juga bisa kacau, gereja bisa kacau. Ketika tidak ada kaidah, tidak ada aturan yang mengatur kita. Karena kalau kita baca dalam Kejadian, ketika Tuhan Allah menjadikan dunia dan segala isinya, itu secara sistematika, secara teratur. Mulai hari pertama, hari kedua, 3 dan seterusnya. Bahkan dikatakan Tuhan melihat semua itu baik. Jadi karena itu teratur, baik, maka dunia ini boleh ada. Bahkan Tuhan memberikan aturan kepada Adam dan Hawa. Jangan makan buah pohon yang ada di taman ini, yang ada di tengah, semua boleh dimakan, cuma satu buah pohon, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Tapi karena manusia pertama melanggar aturan,
maka mereka harus menerima konsekuensi dari perbuatan salah atau dosa yang mereka lakukan. Karena itu saudara, ketika kita tabrak aturan, tidak setia, tidak taat pada aturan, maka ada konsekuensi, ada ganjaran. Itulah Indonesia negara hukum. Gereja juga kan seperti itu. Bahkan orang tua juga kalau anak dia nakal, tidak taat aturan, tidak hormat kepada orang tua, pasti orang tua beri ganjaran. Setua dulu melalui kesaksian dikatakan berani sumangkal setua embewewe langsung apakah itu lidi, emban, kayak Encik Wis toh, Encik Wis dulu guru ke SDP, guru agama, sarik malinga-linga pasti papuk peten o rere. Si penatualin silaker. Mesti make ke. Sebab saya tahu kan itu Amsal menyilak mola. Hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau hati gembira, sakita laker makeke umur panjang, sehat. Tak sakita memene-menesokan, tarik no makeke, tak keke alane tau, sesebutan tatela umur pendek. Karena itu mesti laker makeke. Yang penting untuk hal-hal yang positif. Karena itu sekali lagi saudara, ketika tabrak aturan pasti ada ganjaran. No? Karena itu tadi ada warta jemaat, bahkan juga jemaat El Betel ini luar biasa. Pak Pendeta Frani juga baru 8 tahun, Kang. Enggak, maksudnya ini jemaat El Betel 8 tahun. 8 tahun saya tuntun saya bilang tentiin. Bayangkan bisa membangun satu gereja walaupun sekarang ini masih sementara berproses membangun, tapi ini bukan lagi mulai dari nol ini jemaat El Betel, tapi mulai dari minus, dari tidak ada menjadi ada. Seperti itu KEP Natua James. Nah seperti itu. Jadi luar biasa. 2 atau 3 tahun lalu anak mah gereja pe Bitung Gedung, seri tanu nyiin kelakeran, saya mauntep ke, nyiin sekak sampai saya mauntep. Bahkan anak-anak sekolah minggu juga tadi luar biasa. Banyak sekali mereka adalah gereja masa depan gereja. Setua seteakan membangun bangunan engkas selayain nentek. Untuk siapa? Untuk anak cucu kita, untuk sekolah minggu yang tadi menyanyi. Itu kan diatur. Sebab satu aturan dari yain kumuran nanti. Bagaimana nanti anak-anak kita? Karena itu salah satu apa yang dilakukan oleh jemaat membangun rumah Tuhan. Karena rumah Tuhan itu adalah tanda kehadiran Tuhan. Seperti bangsa Israel. Bait Allah itu tanda kehadiran Tuhan. Nah ketika kita sebagai orang tua membangun rumah Tuhan ini, itu adalah untuk masa depan anak-anak kita. Paling saya menjadi tua, kita ledemo tua kasa, paling mereka sangat bersyukur karena orang-orang tua sudah meletakkan dasar kehidupan bagi mereka. Dan mereka sangat bersuka cita, dan kita juga bersuka cita. Sebab yang pasti Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang kita wariskan kepada anak-anak turun-temurun dari satu generasi ke generasi, itu adalah pengajaran supaya anak-anak kita setia, anak-anak kita taat, mencintai Tuhan, mencintai gereja Tuhan. Apalagi kan zaman sekarang ini. Sadulu pepakyangan mak yang uka, mak yang sepel, mak yang tali pakedong, mak yang pokoknya pakyangan dulu-dulu di ketua neoki yain. Tapi sekarang dengan gadget, di zaman digital sekarang ini, pasti anak-anak tidak tahu itu lagi. Dan apalagi anak-anak sekarang lebih suka yang instan saja. Saya dulu kan kalau ketua sinode selalu berkhotbah, dia katakan di zaman dia kecil dulu, mea matimba, mali naksu, mea magiling, mea mawingkung, biang pelas. Nah pokoknya kerja keras tidak seperti sekarang ini saudara. Tapi itulah
orang tua pasti ajarkan kepada anak-anak supaya mereka hidup setia kepada Tuhan, mencintai gereja Tuhan, mencintai Tuhan. Sebab kalau anak-anak mencintai Tuhan, maka generasi gereja El Bethel tidak akan habis, tidak akan punah. Tapi gereja kita, generasi kita dari masa ke masa akan tetap eksis dan tetap akan memuliakan Tuhan. Nah, itu semua harus diatur. Pertama itu diatur dari keluarga. Kemudian diatur dalam gereja, bahkan juga dalam masyarakat. Itu hidup harus diatur, ditata supaya menikmati damai sejahtera, menikmati kebahagiaan, menikmati sukacita. Kalau nyanda atur, pasti yang rugi bukan cuma anak-anak tapi orang tua sendiri. Sebab ingat saudara, kalau orang tua senang, belum tentu anak senang. Tapi kalau anak senang, pasti orang tua senang. Sasia tua senang tehakan, DP tentu seoki 10-20 tahun saya senang. Tapi saya oki senang 10 tahun ke depan tuai senang. Mansia tu apa piara nokan dari satu rumah ke rumah, tapi senang. Tan saya oki susah, enter pegekahanan de hilang. Susah orang tua. Karena itu orang tua senang, anak juga harus senang. Banyak anak-anak muda, guru-guru sekolah minggu ajar tuh anak supaya jadi orang, bisa berhasil, bisa menguasai dunia, bisa menguasai teknologi, kerja. Saya tua dulu kan selalu saya mela, petani teh, taan kau mesti jadi sarjana. Artinya semua sekolah mekaleos agar supaya senang. Sebab sekali lagi kalau anak senang, orang tua pasti senang. Karena itu semua diatur saudara, ditata kehidupan kita. Bahkan tahun 2022 saat ini saya katakan bahwa tahun berkat Tuhan, penuh perjuangan. Saya kira bayani kita mengharapkan tahun yain kita tumipu cingke. Taan palingan kula endi maong teke. Embijik ini kemi nabijin di maong teh di ketuan kayak seperti apa, artinya mau panen raya seperti ini belum tahu karena entahkah Agustus entahkah Desember di ketuan ta sapam bitu mukata jangankan 1 jam di depan kita, 1 detik di depan kita pun orang nen tahu karena semua rahasia bagi kita hanya Tuhan yang tahu. Namun saudara, kita tetap optimis maantu di maong tela taan pasti paweanin 5 piara berkat karena itu seperti pembacaan kita 2 minggu yang lalu, kumua kuat masombayang sebab kuasa doa itu luar biasa. Doa bisa mengubah keputusan sorga. Tanu si Hizkia nyilak minima piara matemo taan si berpuasa berdoa si binehani umur panjang, itu luar biasa. Karena itu mantu di maung telang ketetipuan Juli Agustus kita semua bayang supaya Desember beweang bu anak berkat Tuhan. Karena bersyukur orang tua sekarang ini sesi mekola se maskola seoki karena dari hasil pertanian, pertanian bisa berhasil itu karena kerja keras orang tua. Orang tua sekarang juga kerja keras, sebab kalau orang nyanda kerja keras berarti itu orang tidak menikmati berkat Tuhan. Selalu perilaku barangkali juga masih ada yang ingat filosofi orang tua katakan kekos nea kekos tiko nuli tanta sarce kekos nea kekos tiko taan uremo wana kien di sapa-sapa terus olah kekos nea kekos tiko. Karena apa kekos nea kekos tiko? Kaki basah gerdantang basah. Sasia rajin nulit kapalania, sasia tau rajin pagi pe minea mau akiuma, endukut engke kose, mesawo-sawo, engke kose nea berarti rajin ke kostiko. Nyanda iko mata tapi iko mau. Tapi kalau nyanda ke kos tu nea, siang malas, maro rakyat mesti mekele, berarti itu orang malas. Ndik mak ke kos entiko. Iko mata, nyanda iko mau.
Betul saudara, no? Kapala Osi kapala wene seoki sepalo olato sarajin minamu aliwaya, bahkan juga ada keluarga-keluarga di sini. Sekali lagi kalau rajin ke kos nea, ke kos tiko. Iko mau nyanda iko mata, no? Apalagi zaman sekarang. Ila pula patua riwaya jemaat pengeangean selalu pawilang. Oh penatua, oh ibu pendeta mau izin kuat, mau pi mana? Tono kok mau pi gitu anak basudara mau kawin no di Jakarta, mau pi mana? Mau pi anak basudara mau kawin di Surabaya, saya masengkot. Ilang pula ya si Edi, kita di ilas makereti dan nulit kuman, kok di ladang smel maka meladi lihat lagi si patuari mesi orang matuari semua kawin mak Jakarta, semua kawin lagi Surabaya, kita minangnya mia tela yang benar melak seretan toh tan sama yang sesi makola toh duh sedapnya bisa mesesengkote me asi kinawengan kuat toh kinawengan lagi Ritz Carlton mina lagi luar me lagi Bali tak nulit toh bobean sepatu arita bobean tak sanya aku di pernah sanki di pernah nyami langkula tak mina mia tela pengunang-unang kena tela nya nama sumakola supaya siapa tahu tak undangan patuari dia luar nulit koman nya nama patuari waya seoki kita sekelaker punya masa depan yang baik ketika kita berusaha kerja keras tidak menutup kemungkinan maan kita patodo-todo mokan itu kursi roda tanpa undangan mas sengkot maseret pesawat luar biasa luar biasanya itnya berkat dan itu harus diatur ditata supaya kita menikmati damai sejahtera menikmati bahagia karena itu sekali lagi ke kos nea ke kos tiko tea laboto siedo bitu pentetekelan memayang HP kasia mata telos susu sioki, mata telos pampers, nda ilaloi, si men nakala kok kumurasia maka atoloi mau pian. Ujung-ujungnya tapi kalau rajin, Bapak Ibu saudara-saudara, sapam tetelosen hari-hari meato dano toro, toh karena ada doi, karena suka bekerja dan itu adalah kehendak Tuhan. Karena itu saudara, mari di tahun 2022 ini kita berupaya kerja keras. Anak-anak muda banyak yang hadir, guru-guru sekolah minggu, guru-guru atau keluarga-keluarga muda yang seretan boyanto perkumpulan keluarga muda ajar tu anak didik sekolah baik-baik supaya kau toro sumengkot toh saya selamo apalagi saya kimawe ose berhasil luar biasa kita tantan aja toh luar biasa siapa tahu punya di tantan aja toh maan satu amo yang penting sehat kuat. Tumibo tiboy biasi mapiara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kita dengarkan lagi puji-pujian.